Ya, kembali lagi ke segmen Dokter Menjawab edisi Sabtu 11 April. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dan kali ini sudah siap dijawab tentunya. Telah bergabung bersama kita Dr. Al Gufron yang siap menjawab pertanyaan yang telah Anda kirimkan. Langsung saja kita sapa. Selamat sore dokter, apa kabar? Sore Fani, sore pemirsa CNN semua. Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabarnya di studio? Baik, baik, alhamdulillah baik. Nah, ini kita semuanya sudah bersiap-siap nih dokter untuk menantikan jawaban dari dokter. Sudah siap dok untuk menjawab pertanyaan dari warganet? Insya Allah siap. Oke, baik. Langsung saja kita buka pertanyaan yang pertama. Ini diajukan di Twitter dari @durikaktus. Dok, tanya dong kalau batuk kering dan intens sampai tenggorokan terasa luka lebih dari seminggu, namun tidak ada gejala lain seperti demam, flu, nyeri, dan lain-lain. Apakah itu ada kemungkinan mengarah ke COVID? #warganet kepo COVID-19. Bagaimana dok? Oke, jadi yang harus saya luruskan pertama kali adalah memang COVID itu gejala utamanya adalah batuk, kemudian ada nyeri tenggorokan, kemudian ada sesak nafas, dan mungkin ada demam juga ya. Tapi sebenarnya demam itu belum tentu COVID, batuk itu belum tentu COVID, nyeri tenggorokan juga belum tentu mengarah ke COVID, sesak nafas juga belum tentu mengarah ke COVID. Demam berdarah bisa bikin demam, nyeri tenggorokan bisa bikin batuk dan sakit tenggorokan gitu. Jadi sebenarnya untuk menentukan sebuah diagnosis, dokter itu perlu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari kita tanya anamnesisnya, kita tanya keluhan pasiennya, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, terus kita juga membutuhkan pemeriksaan penunjang seperti periksa lab darah, ronsen atau CT scan gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah saya batuk nih dok, apakah saya COVID? Belum tentu, bisa jadi kamu hanya radang tenggorokan, bisa jadi kamu bronkitis. Terus apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah misalnya gejalanya baru muncul 1-3 hari. Itu harus kita observasi dulu nih di rumah, kita minum obat-obatan sesuai dengan gejala yang muncul. Kemudian apabila sudah lebih dari 3 hari dan dia rasa sudah mengganggu aktivitas, nah baru kita disarankan untuk ke rumah sakit untuk dilakukan screening apakah benar kita mengarah ke COVID atau kita terjangkit penyakit yang lain seperti itu. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh baru bisa ditentukan apa nih diagnosisnya, apa nih penyakitnya seperti itu. Oke, berarti kita kalau batuk-batuk kita observasi dulu 1-3 hari baru langsung ke dokter ya jika mungkin gejalanya tidak berkurang setelah meminum obat, begitu ya dok ya? Betul, Oke, betul. baik. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua masih dari Twitter. Ini coba kita buka. Sudah ada pertanyaan dari @ivakaifa. Dok, adakah mungkin ramuan herbal penangkal corona? Oh, ini juga banyak sekali yang beredar begitu ya dok ya di media sosial begitu bahwa ada ramuan spesifik yang bisa menangkal corona. Ini bagaimana nih dok? Ya, jadi sampai saat ini pun sebenarnya karena penyakit ini baru ya, jadi memang masih butuh dilakukan berbagai macam penelitian dan itu kita masih butuh banyak waktu tuh. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk dikatakan apakah ada ramuan herbal atau apakah ada obat yang definitif yang bisa untuk menyembuhkan corona, sampai saat ini belum ada sebenarnya. Jadi untuk sampai saat ini untuk penyembuhan pasien memang kita melakukan pengobatan sesuai dengan gejala yang muncul atau kita biasa disebut dengan pengobatan simptomatis. Jadi gejala apa aja yang muncul kita kasih obatnya gitu. Sambil kita lakukan perbaikan untuk sistem imunnya. Karena sistem imun itulah yang nantinya akan melawan si virus corona ini gitu. Jadi semakin sistem imunnya cepat membaik, maka akan semakin cepat sembuh juga si pasiennya kayak gitu. Oke, berarti memang masih bisa ini ya dok ya, kita lihat dulu nanti ke depannya seperti apa gitu ya, karena memang masih penelitian ya. Masih butuh waktu untuk menentukan apakah ada ramuan herbal atau mungkin ada obat-obatan yang bisa secara definitif untuk khusus spesifik untuk menyembuhkan corona ini. Gitu. Oke, baik. Nah dokter ini pertanyaan terakhir tapi bukan dari Twitter, melainkan dari saya. Saya juga termasuk dari salah satu warganet begitu ya, yang memang penasaran dan juga cukup prihatin nih dok sebenarnya terkait kejadian maraknya penolakan jenazah pasien yang meninggal akibat COVID-19. Seperti yang kita tahu itu terjadi di beberapa daerah begitu. Tapi sebenarnya di sisi lain kita juga paham hal ini juga berangkat dari ketidaktahuan mungkin dan juga ada rasa cemas begitu. Nah tapi sebenarnya bagaimana dok dengan situasi atau kondisi virus COVID-19 yang ada di tubuh pasien apabila pasien tersebut sudah meninggal dunia, apakah dia masih bisa aktif menularkan kepada orang lain atau seperti apa? Oke, jadi gini,
sebelumnya mungkin ini supaya kita sama-sama paham juga. Jadi untuk pasien-pasien COVID-19 yang meninggal, jenazahnya itu memang sudah kita urus sesuai dengan agamanya dan kemudian juga sesuai dengan prosedur medis yang standar. Jadi memang jenazahnya dibungkus dengan plastik yang itu memang kedap air dan dimasukkan ke dalam peti. Jadi tidak usah takut ada cairan dari tubuh pasien yang infeksius yang bisa keluar dan menginfeksi lingkungan sekitarnya gitu. Jadi sebenarnya ketakutan itu ya mungkin kalau menurut saya sih tidak berdasar. Yang pertama, yang kedua ya mungkin karena kurangnya edukasi atau informasi kepada masyarakat sekitar. Kemudian untuk virusnya sendiri, sebenarnya kalau untuk virus corona ini seperti yang tadi saya bilang, ini masih butuh banyak penelitian apakah si virus ini masih bisa hidup sampai berapa lama ketika si pasien ini sudah meninggal atau bagaimana. Tapi secara umum sebenarnya virus ini masih akan tetap bisa hidup pada pasien yang sudah meninggal itu sekitar 7 sampai 9 jam ke depan gitu. Tapi ini virus secara umum ya. Oke, berarti gitu. Memang selain virus ini memang masih bisa hidup, maka dari itu tim medis juga melakukan pencegahan ya, tentunya sudah diurus berdasarkan agama dan juga protokol medis yang standar begitu ya dokter ya? Betul sekali. Baik. Jadi sebenarnya tidak perlu ada penolakan ya, begitu ya? Tidak perlu khawatir gitu ya? Justru ya warga-warga sekitarnya seharusnya ikut membantu, maksudnya walaupun tidak bisa membantu untuk proses penguburannya ya, tapi paling nggak bisa ikut maksudnya memberikan rasa simpatinya kepada keluarga yang ditinggalkan seperti itu. Baik. Nah dokter, ini terakhir singkat aja, dokter kan hobinya nyanyi nih. Boleh nggak diminta sedikit sumbang suaranya untuk menghibur yang masih bekerja seperti tim medis, rekan-rekannya dokter, dan juga kita-kita ini nih dok, gimana? Boleh nggak? Saya boleh nggak nyanyi sebagai penghormatan untuk idola saya, Glenn Fredly? Boleh banget. Boleh ya? Ya. Bersamamu ku lewati lebih dari 1000 malam. Bersamamu yang ku mau, namun kenyataannya tak sejalan. Tuhan bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Wah, ini sebagai tribute ya, penghormatan kepada legenda yang baru saja berpulang juga begitu ya. Terima kasih Dr. Gufron sudah bergabung bersama kami di segmen Dokter Menjawab CNN Indonesia News Update. Tetap semangat dok bekerjanya. Terima kasih. Terima kasih.